Maka perbanyaklah berdoa karena tidak ada yang akan menolak takdir kecuali doa. Bapak dan Ibu. Makanya disebut doa itu senjata orang yang beriman. Jadi dulu kisahnya ada seorang wanita Bapak dan Ibu yang divonis mandul. Ini ada dua riwayat ini Bapak Ibu. Dia versinya Israiliyat. Kenapa disebut Israiliyat? Karena diceritakan dulu dan sanadnya terputus, tapi diceritakan kembali. Kan begitu. Para ulama memaknai Israiliyat ini tidak bisa dijadikan hujah, tapi jangan pula kalian distai. Karena boleh jadi peristiwanya benar, hanya tidak ada bukti yang menceritakan orang yang hidup di zaman itu karena sudah ribuan tahun. Tapi boleh jadi ini benar. Contoh dulu kisah Bapak Ibu, ada hadisnya riwayat Imam Muslim tentang seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang. Diceritakan oleh Abu Hurairah, didengar langsung. Nabi yang mengatakan, berarti kejadiannya terjadi, lalu Nabi menceritakan kembali. Nah kejadian ini terjadi di zaman Nabi Musa. Bapak dan Ibu, ada seorang wanita divonis mandul. Maka apa yang terjadi Ibu dan Bapak? Dia datangi Nabi Musa. Sebelum dia datangi Nabi Musa, dia panggil Allah dengan namanya, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, karena dia berdoa tidak nampak tanda-tanda hamil, maka dia temui Nabi Musa. Kenapa dia temui Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu julukannya Kalamullah, yang langsung berkomunikasi dengan Allah. Kalau Nabi Musa yang berdoa, mungkin ada jawaban. Kalau dia sadar dengan keadaannya. Maka dia minta Nabi Musa berdoa agar dia tidak bingung mengapa setelah sekian lama menikah tidak ada tanda-tanda hamil. Ternyata Nabi Musa mengabulkan doa, sehingga cerita Bapak Ibu jawabannya memang wanita ini ditakdirkan mandul. Kan begitu. Wanita ini sedih Bapak Ibu pulang, cuma dia tetap berharap dengan memanggil nama Allah dengan kalimatnya Rahim. Wahai Allah yang memiliki kasih sayang, Engkau limpahkan rahim dalam diriku, tapi mengapa Engkau tidak titipkan kasih sayang itu padaku? Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Dia minta terus. Besok datangi lagi. Wahai Nabi Allah Musa, cobalah doa gini. Akhirnya dari Musa, di mana ada jawaban no. Jangan kan lo dalam kehidupan kota doa nak do. Yoma tahu berubah. Akhirnya Nabi Musa, jadilah doa lo balik. Nah kamu sudah itu datang jawaban sama. Akhirnya Nabi Musa, sama jumatan. Pulang wanita ini doa lagi, tapi panjang. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Besok datang lagi. Nah ya butuh Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan terkenal dengan temperamennya. Akau tangkal kau mah, kayak kecean kau. Padahal dikabarkan oleh malaikat Allah bahwa engkau dalam kehidupan ini tidak punya keturunan. Apa kata wanita itu? Yoma tahu inilah berbeda. Doa Nabi Musa. Akhirnya didoakan lagi. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah kali yang ketiga, setelah itu wanita itu tidak pernah lagi datang. Sampai beberapa tahun setelahnya. Satu hari bertemu Nabi Musa dan wanita ini sedang menggendong bayi. Ditanya oleh Nabi Musa, anak siapa? Ada wanita kok? Anak dia. Ini dia boleh. Makanya ada ayat yang mengatakan panggillah Allah dengan salah satu namanya. Maka itu dipakai oleh orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu untuk menyalurkan hajatnya. Misalnya Allah yang Maha Lembut, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Apa susahnya engkau melembutkan hati orang yang keras itu, wahai Allah? Engkaulah yang Maha Lembut. Bisa. Itu dibunuhan oleh orang-orang soleh. Makanya ketika doanya terkabul, dia luar biasa. Akhirnya curang menjual iman. Padahal tidak, nama-nama Allah itu bisa menjadi wasilah. Allah suka kalau dipanggil dengan di antara Asmaul Husna. Makanya kan ada hadisnya Bapak Ibu ya. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna, ayat 2. Di riwayat yang lain diceritakan dulu Bapak Ibu ada satu keluarga miskin. Kemudian keluarga miskin ini satu malam berdialog istrinya. Nah, di lamaran lu mau mungkin lalu panjang ledo. Itu mana kau? Istilah ini.
Nuasnya dalam bahasa Arab Pak. Itu temukan. Cuma payah lo membaca depan. Oh pakailah bahasa Arab saya. Itu hari kau kecil-kecil lagi kan. Yo dia kan dah lu pernah mengeluh di itu siapa sama lu meninggal nggak sekali sih di curang kayu bahan. Kecil lagi no. Yo dia kan apa usaha di kau. Cuma niko lagi kehidupan awak. Yo mudah lu ada mengeluh kau dah. Yo boleh bersyukur. Cuma kan bercita-cita mulia tidak. Doa kecil lagi no. Itu ada lah usaha. Cuma itulah rezeki awak itu takdir awak. Kecil rumahnya. Yaudah, mungkin dia awal dan berdoa. Tapi cukup kalau Nabi Musa. Itu awalnya apa itu? Bahas Nabi Musa, bukankah dia kalam Allah? Yang setiap perkataannya langsung ada jawaban dari Allah. Kalau awal dan berdoa udah boleh jadi mungkin lambe atau terhalang. Kualitas doa awal lah. Tapi kalau Nabi Musa, jadi Pak, cukup minta ke Nabi Musa agak sekali sewa jadi orang kaya lah. Musa itu mati-mati lah. Kok impian keluarga miskin? Ayo, mana tak keren deh? Setiap kau Pak. Dia setiap apa itu ditemui Nabi Musa, disampaikan bahwa mereka tidak berkeluh kesah dengan apa yang Allah takdirkan. Cuma punya impian agak sekali sesuatu hidup menjelang mati. Kayu dalam mudah sekali sebentar saya lalu. Akhirnya doanya dikabulkan melalui Nabi. Apa ketetapan Allah? Kayunya setahun. Jadi kesempatan. Maka bin haitsulah yahtasib dalam riwayat itu tidak diceritakan bahwa bentuk jadi orang kaya dan jadi kayu. Tak dari mana sumbernya tak ada. Dan setelah berlalu beberapa bulan setelah dia menikmati kekayaan rumah langkadar sampai lalu empuk makanan banyak, malam itu kembali terjadi dialog. Kecil rumahnya. Sebanyak ku buah dan taidang, sebanyak ku makanan dan ado. Kan ada dewa berdua nada. Dua hari kau. Yuk kalau awak silam buang awak bukan damai juga. Kamu bazir. Oh kamar sabuah cuma nanti pakai cie. Jadi Pak, awak yakin pada orang-orang dan hidup Jawa dulu kan ingin impian dan sama. Cuma mungkin alun kesem. Jadi Pak, kalau gue rumah penampungan mana? Kalau ada musafir buat jamu, ada orang miskin dan tidak makan, buat dia makan. Ada jatuh, pokoknya satyo ada orang yang susah, buat suruh tinggal di rumah kau. Daripada Nabi dia ada dah. Dah kecek lakinya, iya lah ya. Mana tak pikir ini, santai kawan. Singkat cerita Bapak Ibu, beberapa bulan yang tersisa, raja keluarga miskin itu yang menjadi kayu sibuk melayani orang lain. Singkat cerita lah habis setahun, lah masuk tahun kedua, lah masuk lo tahun ketiga, lah sampai lo tahun kelima. Nah kekayaannya berubah, bahkan semakin kaya. Bingung Nabi Musa, tapi jatah kayanya berarti lah setahun. Ini dua riwayat ini ujinya sama cerita Bapak Ibu, bahwa kasih sayang Allah mendahului murkanya. Kasih sayang Allah mendahului ketetapan. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah berhenti berharap dan berdoa. Karena Allah itu berbuat sekehendak. Allah merubah. Tapi kalau Allah nanti merubahnya, Allah punya kuasa. Oh, tidak mungkin Ustaz. Kece awak kalau kece Allah mungkin. Emang awak sih ya? Akan cek mereka itu nungguin. Oh tanya-tanya ketika awak kali benci, ya Allah, why me? Allah jawab beko, why not? Aja ya lah. Mengaden. Akan Allah watilin. Atu ba'alai. Awak kau disilah sarung-sarung wajinya. Maka oleh karena itu, maka singkat cerita akhirnya ditanya, apa jawaban Allah? Jawaban malaikat, Allah sangat pemurah. Allah itu pencemburu Bapak Ibu. Tapi cemburunya maknanya beda dengan kita. Kalau ada seorang hamba yang memberikan rezeki, lalu dengan rezeki itu memberikan manfaat kepada orang lain, Allah sangatlah cemburu. Maka bentuk kecemburuan Allah itu, Allah tidak akan kurangi rezekinya, Allah akan
tambah. Semakin banyak dia memberikan manfaat kepada orang lain, akan semakin banyak Allah titipkan. Karena seharusnya yang memberikan manfaat itu siapa? Allah. Itu makna kalimatnya. Maka kapan dia jadi miskin tergantung mereka. Kalau mereka mau menjadi miskin, mereka miskin. Tapi kalau mereka terus berbuat baik, mereka tetap akan seperti apa yang telah ditetapkan. Jadi kalau ayatnya innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Bapak dan Ibu, maka itulah mengapa Allah mengatakan wa basyirul ladzina amanu wa amilus sholihat. Kabarkan kepada orang yang beriman melahirkan amal soleh, bukti dari keimanannya. Anna lahum jannah, untuk mereka kami sediakan tempat yang indah. Di dunianya apa tempat yang indah? Ketenangan, kenyamanan. Begitu Bapak Ibu. Sebelum surga yang sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu rumahnya kene, tapi rumah itu yang ada adalah kasih sayang. Daripada rumah gadang tapi lanang, anak hebat sabyok tapi jauh, biarlah anak biasa-biasa tapi Bunda Ustaz lo tapi jauh, walaupun jauh secara fisik, dekat secara karena dia sabantanya nelpon. Makanya Bapak Ibu, anak yang beruntung itu orang tua yang memiliki anak yang soleh, yang mau mendoakan. Kan doa anak yang bukan anak yang soleh, kalimatnya ada kalimat doa. Apa maknanya kata menurut para ulama? Anak yang pandai mensyukuri keberadaan dirinya dengan berbakti kepada walaupun orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana caranya? Selalu mengirim doa. Karena Nabi mengabarkan kepada kita Bapak Ibu, dari satu sholat ke sholat yang lain orang tua itu akan dihisab. Berhenti hisabnya kalau ada kiriman doa. Jadi kalau Bapak Ibu mendoakan Ranggai sakiung menjelang Idul Fitri saja atau selama Ramadan saja, ayo kok bangkit Ranggai itu pasti dilampang Bapak Ibu. Setahun sekali saya tekan aja. Kan gitu. Maka oleh karena itulah dalam setiap sholat orang berdoa pasti ada minimal Allahumma firli wali walidayya. Itu minimal. Tapi yang maksimalnya kalau bisa Bapak Ibu lebih. Jadi Ibu dan Bapak, jadi ayat tadi menceritakan mendapatkan ampunan Allah maka dapatkan cinta Allah. Maka bagaimana kita mengetahui perkara yang Allah cintai? Maka dengarkan nasihat roh. Maka ini dia pelajarannya. Hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan Abu Hurairah. Fayardolakum salasa. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri kalian Allah cinta betul, ridho kepada kalian. Wa yakrahu lakum salasa. Tapi kalau ada dulu 3 perkara aku pada diri kalian benci Allah kalian. Kalau Allah benci kawa ayo kan anak susah wa seru. Atau yang Allah sukai fayardolakum. Yang pertama kata Nabi antak budullah. Antak budu. Kalian memiliki semangat beribadah yang tinggi. Walaupun tak gaib tapi punya semangat beramal tinggi. Contohnya amal gini kok. Mana ngawirin semangat manggu aku bentuk nak kayu di kayu ruko. Gimana aku baik kok tes kok. Itu nama ceramah itu. Berikut tanya orang di rumah aku aja mau Ustaz di masjid tadi mantap. Tentang itu pokoknya mantap ya. 20 ini Ustaz ceramah tak jalan nantasan lain ada tersangkut tapi tidak bahas. Sebab Bapak Ibu tidak tuh. Padahal ayatnya mengatakan nun wal qalami wa ma. Demi pena atas apa yang mereka tulis Allah akan muliakan. Cuma menulis itu benar dalam Bapak Ibu. Yang disuruh mencatat anak-anak kayak. Padahal apa lupa anak-anak kayak. Nah itu. Jadi kalau punya semangat beramal, Allah suka betul. Sebab Bapak Ibu lihat Quran surah Al-Mu'minun. Orang yang masuk surga Firdaus itu kata Allah allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang menjaga kualitas sholatnya juga orang yang menjaga kuantitas sholatnya. Sholatnya dijaga, jumlahnya juga diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar khusyuk saja Bapak Ibu lalu mengabaikan sholat sunnah. Kenapa ini penting? Itu mengapa tadi ayatnya dipilih surat Al-Imran tadi.
Karena cerita di zaman Nabi ini menjadi hukum atau hujah. Ini ada seorang pelayan Nabi namanya Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini hadis Bapak Ibu bisa Bapak Ibu temukan di kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Rasulullah. Buku 1 halaman 71 73. Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini dialog antara pelayan Nabi dengan nabinya, kan begitu, dengan Rasulullah. Siapa namanya? Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan begini, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Jadi satu malam aku bersama Rasul, kemudian fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Aku siapkan, aku ambilkan air wudhu untuk Nabi, lalu aku siapkan segala keperluan Nabi. Setelah aku melakukan itu, setelah Nabi selesai dengan segala urusannya, maka Nabi berkata kepadaku, salmi, mintalah kepadaku. Balasan apa yang harus aku lakukan untuk membalas apa yang telah engkau lakukan kepada Abu Firas ini. Lalu pelayan Nabi ini berkata, as'aluka, aku menginginkan murafat faqataka fil jannah, tetap bisa melayanimu, mendampingimu, menjadi pembantumu hingga ke surga. Ini makanya Bapak Ibu, sholatnya di mana? Masjid Nabawi. 2 rakaat sholat di Masjid Nabawi dibandingkan Al-Falaq barangkali lebih baik. 1000. Berjamaah bersama Rasul dan bersama buyar. Nah, makmumnya Rasulullah sholat di Masjid Nabawi, hari-harinya menjadi pelayan. Banyak apa pahalanya? Banyak apa? Kemudian tubuh terbuka membela agama, berperang bersama Rasul. Kira-kira menurut ibu cuaca aku, kalau permintaannya hanya jadi pelayan Nabi di Saroko, mungkin tak? Kecil itu. Dengan hadis Pak. Maka ketika beliau berkata begitu, apa kata Nabi? Awal ghaira dzalika. Minta yang lain. Jangan itu. Minta piti, minta kudo, minta tanah, minta ato, dan lain-lain. Jangan itu. Cek pelayannya, kultu huwa zakat. Dia berkata, itu adalah dia Rasul. Tidak apa itu seno, lain tak. Kecil Nabi nanlah, nah kecilnya itu aja. Maka apa kata Nabi? Fa ini, kalau itu keinginanmu, bantu aku ala nafsika. Untuk mewujudkan keinginanmu itu bikasrati sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Jadi Pak, pelayan Nabi, sholat berjamaah bersama Nabi, terluka di medan perang bersama Nabi, hari-hari hidup melayani Nabi, masih juga disuruh Nabi rajin poinnya supaya masbuk. Tidak lo berjamaah, lain berjamaah, tapi tidak lo bersama Nabi, bibi suruh. Yang coba. Makanya bunyi ayat tadi mengatakan, maka jaga kualitas sholat, jaga kuantitas sholat. Jadi kalau Bapak Ibu semangat mengerjakan sholat sunat, baik yang rawatib, muakkad atau non muakkadnya, di luar rawatib itu, kalau di musaji angku karajuan, kok nyampang supaya dikadai sudah di rumah aja ditinggal. Tapi kalau kamu saji cina rajin di rumah, ayo aja. Katiko tahap aku yang mulai katiko itikaf rajin tahajud, dibuat itikaf. Ayo jagoan, lamun ya maksud seluruh Firdaus lamun. Maksud seluruh lain salah. Dia Firdaus itikaf. Kalau Firdaus mau tiketnya. Maka oleh karena itulah berita gembira ini disampaikan agar kita Bapak Ibu punya semangat. Makanya fayardolaku yang pertama adalah antak budu. Orang yang Allah cintai itu yang punya semangat beribadah yang tinggi, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Makanya amal yang Allah suka itu kata Nabi adwa muha wa infal, yang berkelanjutan walaupun sedikit.
kami ko lapang duhanyo selesai dengan sabalik atau dua balik. Tapi ibu sapi makanya tetap berkerajaan duhanyo walaupun dua. Biko dah bisa nyodek sakit, maka kecenali sampaikan berita gembira bahwa dia tetap di sisi Allah sholat duha. Kenapa dia tidak sholat duha? Karena dia sah. Nah, itu. Jadi bagi bapak ibu yang waktu COVID tidak bisa sholat ke masjid, tapi tiap hari ke masjid, maka tetap selama COVID di sisi Allah bapak ibu tetap dihitung ke masjid. Dan Imam sampai dalil hadis sahih Imam Bukhari, tidak pandai-pandai itu sih bapak ibu menyampaikan. Maka oleh karena itu yang pertama yang perlu kita jaga. Maka bagaimana agar kita tetap bisa bersemangat? Maka ayat Al-Quran dan hadis menjadi pelajaran. Kalau Al-Quran bunyi begini, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah diturunkan dari sisi Tuhan kalian obat yang membuat dada kalian sesak itu menjadi lapang, supaya kalian tidak galau atau gelisah antara lanjut atau udahan. Orang galau itu kan bantu orang kena penyakit TBC, tekanan batin celalu. Di mana tak galaunya? Satu, Quran surah Furqan ayat yang ke-20. Waj'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kami jadikan kalian perempuan, kalian laki-laki, keduanya jadi ujian. Apa itu ujiannya? Otak laki-laki dan otak wanita sama, tetapi proteinnya lebih dominan perempuan. Sehingga protein dan baladi membuat kemampuan perempuan bergerak secara sel neuronnya lebih banyak, turunnya kepada kosakata. Wanita itu agak tinggi karena kosakatanya sampai 20.000. Anak proteinnya kalau dalam ilmu medis disebut FOX P2. Ya Bapak, ini nama proteinnya. Dan ruang gerak rongga otak perempuan itu lebih lebar, lebih luas. Sehingga vocabulary-nya lebih banyak. Laki-laki paling banyak 7.000 itu rata-rata. Ada laki-laki yang nyanyi Ustaz, itu makhluk langka. Tapi umumnya laki-laki sedikit berbicara, banyak bekerja. Nah coba mau bayangkan, kok nyampang ibu dapat suami dan bodeko. Ya, anak ibu suatu saat bermasalah di sekolah. Dibawa ibu, langgai ibu ke sekolah itu kan dua kemungkinan. Pertama anak bermasalah, dua anak berprestasi. Kalau biasa-biasa sering kan dibawa. Nah, dibawa anak ibu bercakap. Ibu sebagai orang baik harus bertanggung jawab. Apa kan sibuk? Sibuk awak nanti kok. Tiba di rumah awak cerituan ke udah awak. Dah, anak awak tadi dah. Nah respon suami. Sudah. Tuh. Dan lama-lama TBC bu. Atau TBC, tekanan batin celah. Awak mengecek sepanjang tadi Pak Nyaman, respon suami, Besok kalau punya masalah dia mau cerita. Akan tak? Akhirnya memendam suratnya. Sakit daripada sakit hati dia lain dicari. Itu ujian tuh. Wanita karena dia lebih melebar, maka Bapak Ibu daya lihatnya itu lebih luas. Begitu teori mengatakan. Makanya ibu-ibu tuh kalau disuruh mencari barang apa ini? Termasuk uang simpanan apa? Kemampuan bawaan. Ya apa-apa karena yang mengecil memanjat. Makanya apa-apa itu kalau disuruh mencari kacamata dan kece ibu dia meja dan matamu dong. Dan meja dah. Meja di mana kau letakkan? Si ibu mencari matamu tiba dia apa? Ini berdasarkan bawaan dunia. Ini ujian. Makanya Allah katakan nama ayat, nama suratnya Furqan. Berbeda. Kami jadikan laki-laki dan perempuan itu keduanya berbeda. Dan itulah yang menjadi uji. Kalau mereka tidak saling memahami, komunikasi tidak lancar, maka yang ada adalah galau, gelisah antara lanjut atau bukan. Maka pelajari Al-Quran. Maka Quran ini sebagai sifat lima fisudur. Dulu cinta apa kepada ibu 100 derajat karena ibu dulu langsing. Kini ibu kanlah langsung.
Maka kita berubah cari pengantin baru. Jalan suwo kita di pengantin Nusa Kewalakan. Dulu pengantin baru pacik-pacik tangan. Kini coba lah ibu pengantin Nusa. Pengen barang labu pacik tangan apa tuh goyang-goyang dulu. Cek kau mau. Tidak disiko berapa. Orang gaek di Manado. Kalau disiko nak don apa itu. Disiko pak. Tapi kalau di luar ada tahu. Balik kepada cari. Kenapa Bapak Ibu? Watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Maka hari-hari itu akan mengalami perubahan. Jadi mengapa semangat beramal itu naik turun? Sunatullahnya begitu. Makanya supaya tetap bersemangat, maka ayat pertama apa bunyinya? Ikra. Maka biasakan membaca Quran dan biasakan yang terjemah. Kalau tidak mau membaca tafsirnya, minimal terjemahannya saja sudah jadi obat ya. Supaya ketika Bapak Ibu membacanya mereka tahu apa yang dibaca. Bapak dan Ibu ngomong sama, Ibu pernah nonton film India? Pernah nangis? Baik. Bang, bisa Ibu terpengaruh? Memang pada Ibu India? Tuh? Hah? Oh, diadot subtitel. Adot terjemah. Kalau tidak adot terjemahannya dari sana nih. Karena nggak tahu jalan. Makanya wajar bukan kok tidak Bapak Ibu dapatkan obat syifa lima pisudur. Karena Bapak Ibu tidak tahu. Maka baca terjemah. Baru ada yang dirasakan. Allah katakan Quran itu syifa, obat dari segala penyakit. Sudur, betul juga akan membuat kalian akan selalu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Tidak galak surat, asma orang galak surat karena hatinya galau, tidak dapat jalan keluar. Maka yang pertama solusinya agar tetap semangat baca Quran. Ada pandai waktu Ustaz memahami dan memaparkan. Makanya kalau ada duit datang minimal Ustaz lah yang menerangnya. Walaupun dan satunya agak sang ini bisa membuat semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Ustaz agar kita bisa bersemangat? Maka Allah katakan kembali dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana menjaga ketakwaan itu? Wa kunu ma'as shodiqin, berkumpullah dengan orang yang tepat. Contoh, kalau sudah sembahyang Isya, kurang tagak, buat tagak mana? Ada orang menyuruh sudah sembahyang Isya atau sembahyang sunai? Ada yang menyuruh? Nah, itu mengatakan karena sadar orang tagak, akhirnya awak sadar. Kalau di rumah sembahyang Isya ada yang mau tagak? Sudah sembahyang wajib tuh sejak tidur. Kayak itu kan? Dulu ada orang menyuruh. Kini ada orang menyuruh kalau sembahyang di rumah. Baik ini yang mau dulu indah. Di laporan taraso sebatalai kapai. Sebab Bapak dan Ibu ratu-ratu itu jadi anggota KPU. Kapalo panuah kuat. Duduk mau jual batola kabur. Kulina kandu gigi la bubua. Makan nasi saluna bubua. Karena semakin kakek itu untung lain tahu di umur. Sehingga semangat. Kalau lama malah ibadah nggak tahu di umur. Cuma tidak tanya. Dari sebanyak masyarakat yang buaya dan gaib segi kuat lagi. Berarti nanti kurang tahu umur Pak. Bapak dan Ibu izin. Dosua banyak. Sementara ibu adalah masuk saru. Nggak tahu di saran pertama masuk saru. Mati itu. Nah, nyo capek kalau lebih susah dulu. Lebih ini lah. Lebih susah dulu. Dia capek. Karena dia dulu. Makanya Allah tanya, "Man kana yarju liqa'a rabbi?" Siapa yang ingin bertemu Tuhannya bahagia? Siapa yang senang kalau dia bertemu dengan Tuhannya? Penuhi syaratnya. 1, falyamal amalan. Itu mengapa Allah beri kesempatan. Carilah kawan dan seumur Bapak Ibu. Minimal kawan SMP punya baru orang. Lawannya akan baik. Bapak Ibu coba cari pola makan awak, mereka penuhi 4 sehat 5 sempurna. Kadang tidak cuma bahas sehat sampai gini. Karena Allah masih beri kesempatan.
kesempatan. Makanya Nabi mengatakan manfaat waktu lapang sebelum sepi. Kurang kalau tidak bisa mengapa baru takana alhaqumut takasur hatta zur baru takananya kalau ada ke pintu buah atau ada ke pintu buah ada bisa mengapa ada kalau cegah ada kabain pak alfala sasa semen akhirnya ada sakitnya mau pak sasa semen jadi batu bulu sekilo. Maka oleh karena itulah selagi ada kelapangan masuk sarung buku murah Bapak Ibu cuman bagian kepada Bapak dan Ibu izin Ridho menyampaikan ini sebelum kita lanjutkan berita gembira yang kedua Bapak Ibu baca masuk sarung buku kecil Ustaz murah yang pertama ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Bapak dan Ibu kata Rasulullah begini man qara'a hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadis riwayat Imam Ibnu Ajjan. Dalam kitab hadis Bulughul Maram ada 3 ulama hadis yang menceritakan hadis ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Man qara'a barang siapa yang membaca ayatul kursi, ayat kursi fi duburi kulli salat pada setiap selesai salatnya maktubah maka ia min dukhuli jannati ila ayyamut maka dengan bacaan itu tidak adalah yang menghalangi dan masuk surga kecuali kematian. Bila untuk membaca kursi sebelum dia membaca subahat kan Buya tadi nak baca kursi kan maka mudah-mudahan sodako Buya memimpin kalau dia Buya Rasulullah jangan tinggalkan membaca ayat. Oke nanti jadi dulu. Siapapun Bapak Ibu sebelum zikirnya selesai sholatnya senantiasa memasukkan ayat kursi di antara bacaannya maka tidak ada yang akan menjadi penghalangnya masuk surga kecuali itu makanya Ridho katakan kalau Bapak Ibu dia masuk surga syarainya mati. Satu, ini berita gembira dari Nabi dapat menurut Ridho. 2, man qara'a barang siapa yang membaca selesai wudhu ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai situsinya Bapak tidak ditambah Allah waj'alni minat tawabina waj'alni tidak sampai situ loh hanya sampai situ tadi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya maka setelah dia membaca Allah perintahkan 8 pintu surga terbuka. Maka nanti ketika dia meninggal dunia pilihlah olehnya mau masuk pintu surga yang mana dia suka. Tadi dia akan membaca berharap di akhir hayat membaca la ilaha illallah Muhammadur itu hadis sahih. Barang siapa yang di akhir hidupnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya tadi doanya diminta oleh Buya. Ya Allah masukkanlah aku tergolong orang-orang yang di akhir kehidupan membaca. Makanya Bapak Ibu baca amin. Kenapa kita berharap agar ini menjadi kenyataan? Kan gampang masuk surga itu. Gampang dan payah tuh masuk neraka. Pak Ustaz, masuk surga kok bisa surah Pak? Zikir bisa surah, sembahyang bisa surah. Alai, puasa bisa surah. Tapi masuk neraka tidak bisa surah Pak. Mencilok tidak bisa surah. Misalnya ibu cilok terlupa surah. Atau ibu cilok konda surah. Dan cilok dari dia. Nah kecil sudah tuh. Dia dah. Kecil orang mencari aja. Ya tinggal. Berzina bisa surah. Berbunyian bermaksiat bisa surah. Mesti ada orang lain. Ini masa surga dia bisa surah. Cuman mengarajuannya kan payah. Bapak dan Ibu, itu mengapa Nabi mengatakan inna izomal jaza ma'a izomil balad. Beratnya timbangan amal sebanding dengan ujiannya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana menjaga semangatnya? Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena kebaikannya bisa mempengaruhi kita. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesolehan Ibu dan Bapak? Yang ketiga itu banyak belajar kisah.
Makanya salah satu pelajaran yang paling dihadirkan itu adalah Sirah Nabawiyah. Bapak Ibu bacalah buku Sirah Nabawiyah atau kehidupan orang-orang soleh dahulu, salafus soleh. Kenapa? Allah yang mengatakan. Quran surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul. Dan tidaklah kami menceritakan kisah para rasul dan orang-orang yang hidup di zaman rasul. Satu, manusabbitu bihi fuada. Tujuan pertama untuk meneguhkan hati kalian. Jadi motivasi. Dua, waja'aka fi hazihil haq, agar kalian bisa melihat sebuah kebenaran. Jadi pelajar. Tiga, wal mau'izah, jadi nasihat. Empat, wazikra, peringat.